Salam suruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya berkali-kali katakan kepada kita, berhati-hati kalau sampai sekarang saudara tidak bisa fokus kepada surga, tidak bisa fokus kepada segala sesuatu yang Tuhan janjikan di atas sana. Itu berarti bisa diragukan apa kita sungguh-sungguh sudah bertobat atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita terus memikirkan hal-hal yang duniawi, terus-menerus membayangkan keuntungan duniawi, keuntungan materi, saudara ingat, ini bukan ancaman, tetapi ingat istri Lot. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami. Fokuskan mata kami, singkapkan rahasia-rahasia sorgawi kepada kami Tuhan, supaya kami makin hari kehidupan beriman kami semakin meningkat, dan kami semakin fokus kepada Tuhan dan kepada surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat 21, demikian kata firman Tuhan. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Amin. Saudara sekalian, setahu saya mutiara itu paling besar sebesar kelingking untuk kalung ibu-ibu atau kaum wanita. Tetapi di sini kita bertemu dengan sesuatu yang memang amat sangat luar biasa. Mengapa? Rupanya 1 pintu gerbang itu terbuat dari 1 mutiara. Bukan gabungan banyak mutiara, bukan. Alkitab begitu katakan. Jadi maksud saya ialah, mulai dari sekarang harapkanlah sesuatu yang super, sesuatu yang luar biasa, atau lebih katakan sangat luar biasa daripada Tuhan. Ingat, ini surga yang akan datang kita alami. Tetapi di sini sekarang
Mari kita berharap, misalnya ada keluarga kita yang sakit atau kita sendiri yang sakit, harapkanlah kesembuhan yang tidak biasa. Kita tahu bahwa kita tidak boleh mengabaikan obat, tidak boleh mengabaikan rumah sakit, tidak boleh mengabaikan dokter. Tentu saja. Seperti sekarang, seperti tahun yang lalu terutama, saudara sekalian, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Beribadah juga, pakai beribadah dengan cara beribadah new normal. Saudara sekalian, apa itu salah? Tidak. Tetapi mari kita mengharapkan sesuatu yang lebih lagi, yang luar biasa lagi, saudara sekalian. Saya mengajar anak buah saya, mereka yang bersama-sama dengan saya ajarkan seperti itu. Mintalah mujizat yang super, yang tidak biasa. Begitu juga dengan berkat Tuhan. Saya ingin bacakan untuk saudara sekalian, bahwa Tuhan itu buat untuk kita sesuatu yang memang luar biasa. Coba saudara perhatikan, Efesus pasal 3:20. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah, bagi Allah Bapa di surga, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan hanya kita fokus kepada surga, tetapi di sini kita harapkan sesuatu yang super dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa dan ajaib daripada Tuhan. Itu baru tadi pintu gerbangnya terbuat dari satu mutiara. Nah, sekarang mari kita lihat. Sesudah itu apa katanya? Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Coba sudah bisa bayangkan, aspalnya dari emas 24 karat. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin kalau saya masih seperti keadaan dunia ini, nanti jalan di surga, saya tidak berani jalan. Mungkin jalan di pinggirnya. Tapi pinggirnya juga pasti emas juga, saudara sekalian. Rumahnya juga terbuat dari emas. Mau bagaimana kita? Karena saya takut-takut juga kalau jalan di aspal yang emas itu, saudara sekalian, mungkin mudah tergelincir, terpleset. Tapi saya yakin bahwa emas itu sudah diprogram sedemikian rupa dan jalan itu bukan jalan di dunia ini lagi. Jadi saudara sekalian, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, mari kita membayangkan sesuatu yang super, yang luar biasa, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan di surga nanti saudara sekalian tidak ada lagi perbedaan gender, tidak ada perbedaan pakaian. Kenapa? Semua sudah mengenakan jubah putih, saudara sekalian. Kalau jubah putih semua, ya kita tidak bisa lagi melihat jenis pakaian-pakaian tertentu yang wah gitu. Dan di sana lagi tidak perlu lagi jam tangan. Nah, kenapa? Kita sudah tidak lagi punya waktu di sana. Semua waktunya waktu sekarang. Pokoknya apakah waktu, apakah perlengkapan hidup, apakah jalan rayanya, apakah gedungnya, apakah temboknya, apakah gerbangnya, semuanya super. Dan sana kita tidak ada kematian lagi. Mari kita baca pasal 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Fokuskan mata kita lebih lagi dari hari ke hari, lebih lagi fokuskan ke atas, kepada surga. Dan kita terlepas daripada semua daya tarik dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini.
Kami berdoa supaya mata kami lebih Tuhan tarik memandang ke atas, lebih memandang kepada surga dan lepas pada semua daya tarik dunia ini, daya tarik materi dunia ini, daya tarik apa saja yang bisa menjatuhkan kami jatuh dan melihat ke bawah. Kami ingin memandang ke atas terus kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa makin hari mata kami semakin jelas melihat kemuliaan surgawi, melihat kemuliaan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.